Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofia Rahmah dengan NIM 104210116 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan Etika Ilmu. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada pengetahuan mistis. Apa saja sih yang mencakup dari pengetahuan mistis? Yang pertama ada ontologi mistis, dan yang kedua ada epistemologi mistis, dan yang ketiga yaitu ada aksiologi mistis. Untuk materi yang pertama yaitu ada ontologi pengetahuan mistis. Nah, apa sih maksud dari ontologi pengetahuan mistis ini? Dari kata mistis berasal dari bahasa Yunani mistikos yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Nah, pengetahuan mistis ini adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio. Maksudnya apa? Nah, di sini maksudnya yaitu hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio. Di dalam Islam, yang termasuk pengetahuan mistik itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf atau pengetahuan mistik yang memang tidak diperoleh melalui indera atau jalan rasio. Pengetahuan mistik juga disebut sebagai pengetahuan yang suprarasional tetapi kadang-kadang memiliki bukti empiris. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur pengetahuan mistik. Dilihat dari segi sifatnya, mistik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, yaitu ada mistik biasa. Jika dalam Islam, mistik biasa adalah tasawuf karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. Yang kedua dari struktur pengetahuan mistik, yaitu ada mistik magis. Mistik magis ini adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Nah, magis ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama magis putih. Magis putih ini selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga dukungan Tuhan yang menjadi penentu. Mistik magis putih bila dicontohkan dalam Islam yaitu seperti mukjizat, karomah, dan juga ilmu hikmah. Yang kedua dari mistik magis ini yaitu magis hitam. Magis hitam erat hubungannya dengan kekuatan setan dan roh jahat. Menurut Ibnu Khaldun, penganut magis hitam memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kekuatan mereka yang menjadikan mereka mampu melihat hal-hal goib dengan dukungan setan dan roh jahat. Contohnya yaitu seperti santet dan jenisnya dan atau sejenisnya yang menginduk ke sihir. Yang selanjutnya yaitu ada aliran-aliran dalam pengetahuan mistik. Nah, yang pertama yaitu ada aliran monoisme. Apa sih aliran monoisme ini? Nah, aliran monoisme ini yaitu paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya satu saja, tidak mungkin dua. Nah, yang kedua yaitu ada aliran dualisme. Nah, aliran dualisme ini yaitu aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Nah, yang ketiga yaitu ada aliran pluralisme. Nah, aliran pluralisme ini yaitu paham yang menyatakan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua identitas. Yang keempat yaitu ada aliran nihilisme. Nah, aliran nihilisme itu yaitu paham yang menganggap Tuhan sudah mati. Yang selanjutnya yaitu yang kelima ada aliran agnotisme. Aliran agnotisme ini yaitu aliran yang menganut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada epistemologi pengetahuan mistik. Nah, yang pertama yaitu objek pengetahuan mistik. Yang menjadi objek pengetahuan mistik ialah objek yang abstrak atau suprarasional, seperti alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain-lain.
Termasuk objek yang hanya dapat diketahui melalui pengetahuan mistik ialah objek-objek yang tidak dapat dipahami oleh rasio, yaitu objek-objek supranatural atau suprarasional, seperti kebal, debus, pelet, penggunaan jin, dan santet. Nah, yang kedua yaitu ada cara memperoleh pengetahuan mistik, yaitu diperoleh melalui rasa. Dalam agama Islam, cara untuk mendapatkan itu harus dengan cara membersihkan jasmani dan rohani terlebih dahulu. Agar unsur rohani bersih, maka harus menghilangkan nafsu jasmani. Di antara nafsu jasmani, yang paling dominan adalah nafsu kelamin dan nafsu perut. Karena keduanya inilah yang akan menyebabkan banyak orang memasuki siksa Tuhan di akhirat. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada ukuran kebenaran pengetahuan mistik, yaitu kepercayaan. Adapun kebenaran suatu teori dalam pengetahuan mistik diukur dengan bukti empirik. Dalam hal ini, maka bukti empiriklah yang menjadi ukuran kebenarannya. Nah, yang berikutnya yaitu ada aksiologi pengetahuan mistik. Di sini dibahas kegunaan pengetahuan mistik dan cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu kegunaan pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu amat subjektif, yang paling tahu penggunaannya itu ialah pemiliknya. Seharusnya kita bertanya kepada pengamal tasawuf, para pengamal ahli hikmah, atau kepada dukun mereka gunakan untuk apa pengetahuannya itu. Secara kasar kita dapat memperkuat keimanan. Mistik magis putih digunakan untuk kebaikan, sedangkan mistik magis hitam digunakan untuk tujuan jahat. Di kalangan sufi atau pengetahuan mistik biasa dapat menenteramkan jiwa mereka. Mereka bahkan menemukan kenikmatan luar biasa tatkala berjumpa dengan kekasihnya atau sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan mereka sering dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh sains dan filsafat. Pemegang mistik magis putih menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Jenis mistik lain seperti kekebalan, pelet, debus, dan lain-lain diperlukan atau berguna bagi seseorang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, terlepas dari benar atau tidak penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana sih cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, cara kerja mistik magis putih. Maksudnya bahwa doa dan wirid yang dapat menjembatani manusia dengan kebutuhannya dan Tuhan yang memiliki apa yang dibutuhkannya itu. Cara kedua ialah memindahkan jiwa-jiwa ilahiyah atau khodam yang ada dalam asma-asma Allah. Cara inilah yang disebut sebagai wafak atau isim. Ada cara yang kedua yaitu cara kerja mistik hitam. Cara ini telah digambarkan oleh Ibnu Khaldun seperti seorang tukang sihir yang meminta jin kafir untuk berpartisipasi agar mantranya itu lebih kuat, yang nantinya segala sesuatu yang diinginkan tukang sihir tersebut benar-benar terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh dari pengetahuan mistis. Nah, yang pertama yaitu ada mukhasyafah. Nah, mukhasyafah ini terkait dengan situasi batin tertentu, maka epistemologinya akan bersifat psikologis, yaitu mengusahakan agar potensi spiritual atau batin itu sanggup membuka diri dan menangkap pengetahuan Tuhan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada ilmu laduni. Ilmu laduni ini yaitu kegunaannya untuk dapat memahami ilmu dengan tepat, dapat mengetahui tingkatan ilmu seseorang, dan juga mengetahui karakter seseorang. Yang ketiga yaitu ada sa'ifi. Nah, sa'ifi ini diperoleh melalui puasa atau hanya dengan melakukan wirid saja dengan bilangan tertentu dan menjauhi maksiat. Ada 4 macam jenis sa'ifi, yaitu sa'ifi zofakor, sa'ifi mugni, sa'ifi umum, dan sa'ifi antazaman. Dan yang keempat yaitu ada jangjawokan. Nah, jangjawokan ini itu berupa ucapan atau mantra yang berbentuk syair. Dengan syarat untuk memenuhinya itu, untuk mendapatkan jangjawokan itu yaitu dengan syarat puasa wedal, puasa 3 hari berturut-turut, dan mutih, dan bisa juga yang lain sebagainya.
Nah, teman-teman, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video presentasi yang saya berikan, yang saya tampilkan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.